Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Hiwitasari dari Ilmu Komputer semester 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teori bahasa dan automata. Teori bahasa dan automata adalah dasar dari penerapan dan teknik dari kompilasi. Jadi, teori bahasa itu membahas tentang bahasa formal, salah satunya adalah untuk kepentingan perancangan compiler. Bagaimana sih suatu string, inputan, ataupun bahasa dapat diterima oleh suatu mesin? Oke, langsung saja. Sebelumnya, automata adalah mesin abstrak. Mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Nah, input pada mesin automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh sebuah mesin, sehingga mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima ataupun tidak. Jika diterima, maka akan dieksekusi, dan jika tidak diterima, maka akan ditampilkan errornya saja. Nah, kurang lebih seperti itu proses untuk suatu inputan bahasa dapat diterima mesin ataupun tidak. Selanjutnya, oke, kita akan masuk ke contoh. Gambarnya. Nah, ini merupakan sebuah mesin sederhana di mana sebuah string input diterima bila mencapai state akhir atau final state, yang di sana digambarkan dengan lingkaran ganda. Ada lingkaran gandanya. Oke. Mesin ini juga memiliki 6 state, yaitu Hi0, Hi1, Hi2, Hi3, Hi4, dan Hi5. State awal dari mesin ini adalah Hi0. Sedangkan Hi3 dan Hi4 adalah final state. Kemudian himpunan simbol pada input mesin ini adalah A, D, dan U. Jadi selain A, D, dan U itu tidak bisa diproses. Saya perjelas lagi mengenai initial state, final, dan simbolnya. Jadi yang paling awal ada initial state. Nah, tandanya ada tanda panah dari depan, kemudian tidak memiliki state asal. Jadi yang di depan sendiri ini adalah initial state seperti itu. Nah, anggota dari initial state sendiri yaitu Hi0. Nah, yang kedua ada final state. Final state memiliki anggota Hi3 dan Hi4. Cirinya yaitu lingkarannya ada 2 atau garisnya itu ada 2 ataupun ganda saja. Sedangkan simbol input terdiri dari A, D, dan U. Artinya mesin ini hanya dapat menerima inputan simbol A, D, dan U saja. Jadi kita dapat berpindah state karena inputan himpunan simbol yang kita inputkan di mesin itu tadi. Sekali lagi yang perlu dipahami lainnya, string input itu akan diterima jika mencapai final state. Selain itu akan ditolak. Lalu, pembacaan simbol pertama harus dimulai dari initial state atau state awal. Kemudian, perpindahan state itu berdasarkan simbol yang dibaca oleh mesin. Contoh gambarnya itu ada contoh string input. Nah, itu sama dari gambar yang tadi, cuma bedanya kita akan menjelaskan tentang prosesnya. Nah, yang pertama ini ada inputan ADA. Indikasinya diterima. Yang kedua ada ADU, indikasinya diterima. Yang ketiga ada ADD namun ditolak. Oke. Nah, mengapa ADA dan ADU diterima? Karena mereka memulai dengan initial state dan telah melalui final state, yang mana string dapat dibaca oleh mesin melalui final state. Nah, dan mengapa ADD ditolak? Karena simbol terakhir tidak merujuk pada final state, akan tetapi state biasa. Jadi mesin tidak dapat membaca stringnya karena tidak melalui final state ataupun state terakhir. Oke, sampai di situ saja penjelasan saya tentang konsep dasar teori bahasa dan automata. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.